Halo Bunda, kali ini saya akan mereview beberapa merek popok kain atau popok tali yang pernah dipakai oleh anak saya sekitar kurang lebih 3 bulan. Untuk jumlahnya mau berapa itu disesuaikan dengan kebutuhan ya Bunda. Kalau Bunda mau pakai popok tali full 24 jam mungkin perlu sekitar 3 atau 4 lusin. Tapi kalau cuma di siang hari aja terus malamnya pakai diapers, mungkin 1 atau 2 lusin udah cukup ya Bunda. Di sini kebetulan saya ada 3 lusin dengan berbagai merek yang akan saya review. Yang pertama adalah bahannya, yang kedua ukurannya, apakah dia kecil atau cukup besar, bisa dipakai lama, serta yang ketiga adalah fitur-fiturnya. Mari kita mulai videonya. Yang pertama, saya ada popok dari Aruci. Nah, ini labelnya di belakang ya Bunda, jadi aman, nggak kegesek-gesek bayi. Untuk bahannya sendiri, bagian dalamnya ini halus, ini juga ada dobelannya gitu ya Bunda. Kemudian kalau dilihat dari segi ukuran, ini tuh agak kecil menurut saya. Jadi kalau bayinya agak gendut gitu tuh cepet nggak muat. Terus ini juga mudah dicuci, jadi kalau ada noda pup gitu tuh nggak nempel gitu loh, maksudnya bisa hilang. Oh iya, ini detail bahannya, jadi halus ya Bunda. Ya kayak baju-bajunya Aruci gitu. Bahannya seperti itu kurang lebih. Untuk talinya sendiri juga standar, nggak yang panjang banget gitu. Tapi ya cukup lah untuk mengcover ini dipakai di perut bayi gitu. Ini karena ukurannya kecil, jadi tuh dipakai anak saya juga cuma cukup sampai usia sekitar 2 bulanan gitu Bunda. Ini ada 3 warna ya Bunda, saya ada warna kuning, biru, dan juga hijau. Selanjutnya, saya ada popok dari Baby Cio. Nah, di sini saya pakai yang motifnya sansan, kalau nggak salah. Ini ada 3 warna juga. Dasarnya putih dengan list pinggirnya aja yang beda. Jadi dapat hijau sama kuning-kuning krem gitu sama biru. Ini bahannya sama persis kayak bajunya Baby Cio. Jadinya tuh halus. Nah, ini juga termasuk sering saya pakai ya Bunda dulu di waktu newborn. Ini bahannya tuh luar dalam halus. Cuman karena sering saya pakai, ini dalamnya juga agak berbulu. Soalnya kan kalau kena pup itu jadinya disikat ya Bunda kadangan supaya cepat hilang nodanya. Untuk talinya ini standar sih, cuman lebih pendek dibandingkan dengan yang Aruci tadi. Untuk ukurannya ini juga agak kecil ya Bunda, jadinya tuh cuma bisa dipakai sampai sekitar usia 2 bulan. Ini tergantung berat ya Bunda. Kalau berat kan terus perutnya jadi gede gitu, terus kurang cover gitulah. Nah, gini kalau detailnya. Nah, ini coba kita bandingkan dengan yang Aruci tadi. Nah, hampir sama sih, tapi lebih kecil yang Aruci untuk di bagian perutnya. Untuk panjangnya sih hampir sama ya Bunda. Nah, segini. Kelihatan kan ya Bunda kalau lebih kecil yang Aruci. Nih, ada selisih sedikit di bagian perutnya. Untuk talinya sendiri tuh lebih panjang yang Aruci. Tapi kalau dari segi bahan, saya prefer Baby Cio. Menurut saya lebih halus dibandingkan yang Aruci, lebih lemes gitu loh Bunda. Ini kalau kita lihat dari dekat bahannya, ini halus gitu. Pokoknya ya kayak bajunya Baby Cio lah Bunda untuk di popoknya. Yang ketiga, saya ada Tara. Nah, ini saya sebenarnya nggak beli tapi dikasih sama ibu. Nah, ini kebetulan saya cuma ada 2 warna, yang hijau dan juga yang kuning. Ini juga sering saya pakai ya Bunda waktu dedek newborn. Tuh, ini tapi karena ya sering dipakai itu, jadi kan kalau sering kena pup, itu jadi disikat dan akhirnya berbulu. Berbulu gitu. Nah, di antara ketiga popok yang udah saya review sebelumnya, yang Tara ini yang paling berbulu. Ya Bunda, kelihatan ya. Nih, luar dalam dia berbulu. Padahal sebenarnya disikat cuma dalam aja sih Bunda. Untuk ukurannya ini juga kecil ya Bunda. Talinya juga pendek. Ini lebih pendek dibandingkan yang Cio kalau nggak salah. Ukurannya kurang lebih sama dengan Baby Cio. Mari kita lihat perbandingannya ya Bunda. Nah, malah kalau dari panjangnya itu panjang Baby Cio sedikit ya Bunda. Nih, lebih panjang Baby Cio sedikit aja sih selisihnya. Sama di bagian perutnya juga lebih panjang yang Baby Cio. Nah, ini untuk talinya juga lebih panjang Baby Cio ya Bunda. Jadi ukurannya yang paling kecil itu Aruci, kemudian Tara, kemudian Baby Cio. Nah, jadi karena ini kecil ya, nggak bisa dipakai lama. Jadi mungkin cuman sekitar sampai usia 2 bulanan gitu Bunda. Selanjutnya saya ada dari Baby Joel. Ini gimana ya bacanya? Joel apa Jul ya?
Nah, pokoknya itu ya Bunda. Nah, di sini ini saya juga dikasih sama ibu. Ini tuh seri Astro kalau nggak salah. Nah, ini tuh bahannya lembut banget loh Bunda. Bahannya tuh lembut banget. Ini tuh tergolong sering saya pakai, tapi dia nggak berbulu dan juga kalau dicuci itu juga cepet hilang noda pupnya. Nih, ini sering saya pakai loh Bunda. Kenapa sering saya pakai? Karena ini tuh ukurannya besar Bunda. Nah, ini nanti kita lihat perbandingannya ya Bunda. Nah, ini depan belakang tuh halus dan juga lemes gitu loh. Bahannya enak banget yang ini. Yang baby jowl ini. Motifnya juga lucu. Saya dapat 3 motif yang biru muda, biru dongker, sama yang putih. Nah, ini mari kita lihat perbandingannya untuk ukurannya. Kita bandingkan dengan yang Tara tadi ya Bunda. Dengan baby Cio aja. Yang terakhir tadi yang paling gede di antara ketiganya kan baby Cio. Nah, bisa dilihat ya Bunda. Kalau dari panjangnya itu kurang lebih sama dengan baby Cio. Kalau lebih panjang baby Cio sedikit, tapi kalau lebarnya itu lebih lebar yang jowl. Nah, baby jowl. Nih, agak lumayan ya Bunda selisihnya. Untuk talinya juga lebih panjang yang baby jowl ini. Nggak ada babynya sih, cuma jowl aja. Nah, ini. Cuman ini ada sedikit sobek itu di bagian dalamnya. Ada innernya juga. Oh iya. Oh iya Bunda, tadi belum disebutkan ya. Untuk fiturnya tadi yang Tara juga ada innernya ya Bunda. Sama kayak yang baby jowl, Cio maupun Aruchi. Ini juga ada innernya. Nah, ini tadi kalau kita bandingkan yang Tara sama Aruchi, untuk panjangnya sih sama, tapi lebih kecil yang Aruchi. Jadi, fix ya Bunda, yang paling kecil itu Aruchi, kemudian Tara, kemudian Cio, dan yang terakhir Joel. Ini peringkat sementara ya Bunda. Nah, kemudian ini popok berikutnya. Ini nggak ada mereknya, tapi lumayan. Nah, sebenarnya ini tuh tipis banget ya Bunda dibandingkan dengan popok-popok yang lainnya tadi. Ini tuh tipis dan bahannya tuh agak kurang nyaman gitu. Tapi surprisingly ini tuh yang paling mudah dicuci Bunda. Dia nggak ada innernya gitu, tapi kalau kena pup, ini tuh cepet banget hilangin pupnya. Jadi cuma kita siram pakai air keran aja tuh udah hilang pupnya. Jadi saya lebih suka pakai popok yang ini. Kebetulan ini saya ada 6 buah ya Bunda, karena kan ini pemberian mama saya, dan soalnya kan ini juga bahannya tipis, jadinya tuh cepet kering. Nah, jadi ini sering saya pakai karena mudah dicuci dan dia cepet kering karena nggak ada innernya juga. Dan ini tuh ukurannya jumbo banget ya Bunda, panjang banget. Nih kita lihat perbandingannya dengan peringkat sementara baby jowl tadi, peringkat 1 sementara. Nah, kalau dari panjangnya sih kelihatan ya, panjang banget. Yang itu panjang banget. Tapi oh iya, kalau ukuran sih baby jowl ini yang paling enak sementara ini yang baby jowl itu ya Bunda. Jadi dia itu besar, bisa mengcover sampai usia 3 bulanan. Yang ini juga, nah tapi kalau dilihat dari panjang lebarnya ya Bunda, lebih lebar yang baby jowl. Tapi panjang yang popok yang nggak ada mereknya ini. Oke, kemudian fiturnya itu tadi ya Bunda, nggak ada bagian dalamnya. Terus untuk talinya ini juga agak pendek, nggak panjang banget. Oh iya, kenapa fungsi tali pendek dan tali panjang adalah kalau talinya panjang banget itu tuh nanti jadi ngelewernya tuh apa ya, sisanya tali itu panjang gitu loh Bunda, jadinya tuh nggak praktis. Lebih enak yang agak pendek sih Bunda menurut saya. Ini yang baby jowl ini sedengan sih. Selanjutnya saya ada popok dari Velvet. Nah, di sini saya pakai yang mono boy gitu. Terus dapat pinggiran yang beda-beda. Oh iya, untuk Velvet ini ada labelnya ya Bunda. Labelnya di samping. Kemudian ini motifnya dino gitu. Macam-macam motifnya. Beda-beda semua. Nah, ini ada innernya juga ya Bunda. Bahannya juga halus banget ya. Ya kayak bahan-bahan velvet pada umumnya. Untuk panjang talinya juga standar karena dia juga agak lebar, ini agak besar. Jika dibandingkan kelihatannya nih, kalau dengan yang Cio dan kawan-kawan itu dia lebih besar, jadi kita samakan dengan yang baby jowl. Yang joel tadi. Nah, untuk panjangnya itu lebih panjang velvet sedikit ya Bunda. Tapi kalau dari lebarnya ini kayaknya lebaran joel sedikit. Lebaran joel, lebih lebar joel.
Nah, ya, lebih lebar Joel. Oh iya, untuk Joel tadi nggak ada labelnya ya bunda, tapi ada tulisannya Joel gitu di motifnya. Panjangnya sih, ya panjang yang velvet untuk talinya. Lebih panjang yang velvet. Tapi yang velvet ini nggak sering saya pakai bunda, karena kan dia warnanya putih ya. Jadi kalau ada noda pup itu kelihatan banget, dan juga agak susah hilangnya, karena dia kan agak tebel ya, ya seperti bahannya velvet pada umumnya. Jadi yang paling nggak pernah atau paling jarang saya pakai itu yang velvet putih ini. Soalnya kelihatan banget kalau ada nodanya. Selanjutnya saya ada dari Fluffy. Nah, ini saya pakai yang seri kaki. Di sini dapat 3 motif kayak motif-motif bajunya. Nah, ini yang salur, kaki polos, dan juga yang warna putih. Ini putih polos gitu. Nah, untuk yang salur itu tuh nggak ada label Fluffy-nya. Tapi kalau yang kaki dan juga putih itu ada label Fluffy-nya itu di bagian belakang, tapi kalau yang salur itu nggak ada. Ini saya review yang salur aja ya bunda. Nah, ada innernya juga di bagian belakang, tapi nggak yang putihnya, tapi warna salurnya, jadi lumayan bisa menyamarkan noda pup gitu. Bahannya sih halus ya bunda, tapi yang fluffy ini juga nggak begitu sering saya pakai, karena ini tuh juga sepertinya mudah berbulu. Kalau kena noda pup kan harus disikat gitu ya bunda, dan harganya juga agak lumayan kalau yang fluffy ini dibandingkan dengan popok-popok yang lainnya, jadi itu jarang saya pakai, apalagi yang putih polosnya. Kalau untuk ukuran sih menurut saya standar ya bunda. Ini coba saya bandingkan dengan yang velvet yang terakhir tadi. Nih bisa dilihat, oh tapi masih panjang yang fluffy. Oh ya, ini tuh yang fluffy tuh presisi banget ya bunda jika dibandingkan dengan popok yang lain. Itu yang paling presisi, maksudnya tuh cuttingannya tuh rapi gitu loh, yang fluffy ini gitu. Nih mas, kalau lebarnya sih hampir sama dengan yang velvet, tapi panjangnya lebih panjang yang fluffy. Untuk talinya sendiri juga lebih panjang fluffy gitu. Nah, ini bisa kelihatan gak ya bunda? Kalau belakangnya sih masih halus, bahannya tuh belum berbulu. Yang dalamnya ini karena dia salurnya nggak yang putihnya, jadi tuh menyamarkan noda. Nah, ini bisa kelihatan ya bunda, di pinggir-pinggirnya dia udah berbulu. Padahal cuma pinggir, apalagi kalau kalau saya sering pakai yang kaki polos atau putih ini. Nah, apalagi yang putih. Selanjutnya, saya ada popok dari Mio. Nah, di sini saya pakai yang seri polosnya. Dapat 3 warna, ada hijau, kuning, dan juga biru. Ini sama kayak yang Libi, cuma beda di pinggirannya aja. Kalau Mio itu dia pinggirannya putih, sedangkan Libi itu warnanya solid kayak warna dasarnya. Nah, ini motifnya tuh sama ya bunda, cuma beda warna aja. Untuk bahannya itu sama persis dengan bahannya baju Mio juga, yang warna solid kayak gini. Ini juga ada innernya sama persis dengan yang luarnya. Ini mudah dicuci juga, tapi agak susah hilangnya gitu loh bunda, noda pup gitu kalau nggak langsung dibersihkan. Kemudian kalau dari segi ukuran, mari kita coba bandingkan dengan yang fluffy tadi ya bunda. Nah, bisa dilihat kalau agak lebih panjang sedikit yang fluffy jika dibandingkan yang ini. Jadi kayaknya nih kurang lebih ukurannya sama dengan yang velvet. Untuk talinya juga masih panjang yang fluffy, tapi kalau lebarnya ini hampir sama. Ini coba saya bandingkan dengan yang velvet ya bunda, karena tadi kan velvet sama fluffy lebih panjang fluffy ya. Coba kalau kita bandingkan dengan velvet, nah ini sama persis ya bunda ukurannya dari segi panjang maupun lebar, cuman menurut saya lebih presisi yang Mio. Kalau yang fluffy tuh pinggirannya agak ngelipat-lipat gitu ya bunda. Nah, untuk bahannya ini bisa kelihatan ada agak berbulu sedikit, tapi sedikit banget. Nah, ini juga jarang saya pakai ya bunda, yang warna solid, karena itu tadi, jadi kalau kena pup itu harus langsung dibersihkan, kalau enggak dia nodanya tuh masih ada, masih nempel. Kelihatan nggak ya nih? Nah, ini contohnya ada noda, itu susah hilangnya yang Mio, soalnya kan bahannya tebel ya bunda, jadinya gitu. Selanjutnya yang terakhir saya ada mereknya Libi. Nah, di sini saya punya 2 motif, yang satu Libi yang motif, yang satunya itu yang warna solid. Nah, ini beda ya bunda antaranya yang solid dan juga ada motifnya. Kalau Libi yang solid itu ada labelnya. Mio juga tadi ada labelnya ya bunda di pinggir.
Kalau Libby itu di belakang, cuman dia di luar. Kalau Mio tadi itu di pinggir tapi di dalam. Jadi bisa gesek-gesek gitu ya, bisa gesek-gesek kulitnya si Dede. Untuk ukurannya, karena ini tuh katanya satu pabrik ya, Libby dan juga Mio, ini tuh ukurannya hampir sama. Kemudian ini juga sama-sama ada innernya. Nah, ini bisa dilihat ya Bunda. Masih agak panjang Libby sedikit ternyata. Lebih panjang Libby dan lebih presisi Libby juga. Libby juga motifnya tuh sama ya, saya dapat yang gajah semua, cuma warnanya aja yang membedakan. Nah, yang Libby polos ini juga jarang saya pakai ya Bunda, karena warna-warna polos itu kalau kena pup kelihatan banget dan juga susah hilangnya. Jadi kalau ada pup itu harus langsung dicuci biar nggak membekas gitu. Walaupun nanti bisa hilang sedikit-sedikit itu. Nah, saya lebih suka pakai yang Libby yang motif ini. Ini juga bahannya halus ya Bunda. Pokoknya sama kayak baju Libby pada umumnya. Ini dalamnya tuh halus, halus banget gitu dalamnya. Pokoknya enak lah, lemes gitu. Ini juga ada innernya. Nah, dan saya suka pakai yang ada motifnya gini, malahan soalnya tuh nodanya bisa tersamarkan. Cuman kekurangannya talinya itu tuh panjang banget loh Bunda, ini tuh. Ini aja saya potong karena saking panjangnya. Jadi tuh sisa dari talinya tuh panjang banget gitu kan, nggak nyaman juga ya. Jadinya saya potong supaya lebih pas gitu. Nah, ini saya suka banget ya Bunda pakai yang ini yang lebih yang ada motifnya itu tadi, soalnya tuh dicuci mudah dan juga cepat hilang noda pupnya. Nah, ini coba kita samakan dengan yang warna solid tadi. Harusnya sih sama karena satu pabrik. Ya, kita anggap sama ya Bunda, cuma ada selisih dikit banget, itu wajar. Nah, ternyata ukurannya sama dengan yang Libby warna solid. Untuk talinya ini sebenarnya lebih panjang yang ada motifnya, tapi karena udah saya potong jadi kurang lebih sama. Nah, ini ada labelnya semua ya Bunda, Libby. Tapi di belakang jadinya tuh aman dipakai. Juga seperti bajunya, kalau beda motif itu juga beda kualitas bahannya ya, karena kan warna dan sebagainya itu mempengaruhi. Dari ketiga motif yang saya lihatkan tadi, yang paling berbulu itu yang warna putih ini. Oh, ini juga agak tebal ya Bunda bahannya. Nah, ini bisa kelihatan ya Bunda, ada berbulu-bulunya gitu. Untuk yang Libby ini juga agak tebal tapi nggak gerah. Nah, ini bisa kelihatan ya Bunda. Nah, karena ini juga sering saya pakai, jadi kalau kena pup kan disikat itu biar hilang. Jadinya yang putih tadi tuh berbulu, tapi yang kuning ini enggak. Padahal sama-sama sering saya pakai. Nah, kesimpulannya yang paling cepat dicuci itu tuh yang nggak ada mereknya ini Bunda, karena dia nggak ada innernya dan juga tipis, jadinya cepat kering dan mudah dicuci. Kemudian pada saat dedeknya tuh newborn banget, yang sering saya pakai yang ukuran kecil-kecil itu ada Aruchi, Baby Chio, sama Tara. Ini yang ukurannya kecil-kecil. Kemudian yang paling sering saya pakai, yang pertama yang gak ada mereknya, terus yang Joel tadi karena mudah dicuci, dan juga Libby yang ada motifnya karena mudah dicuci itu Bunda. Untuk yang paling jarang saya pakai itu ada yang velvet sama fluffy karena warnanya ya Bunda. Jadi kalau ada pup itu agak kelihatan banget gitu. Yang tengah ini ada Libby sama Mio. Maksudnya tengah itu kadang dipakai kalau misalkan yang sering dipakai itu habis gitu Bunda. Oke, selanjutnya saya akan memberikan demonstrasi bagaimana cara melipat popok kain atau popok tali supaya terlihat lebih rapi. Nah, yang pertama kita buka popoknya, kemudian kita masukkan di bagian yang ada talinya, dirapikan supaya nggak kelihatan atau nggak menjuntai gitu talinya, kemudian dimasukkan, dijadikan dua, kemudian kita lipat lagi. Nah, ini kemudian yang ada listnya itu di dalam ya Bunda, ini di bagian dalam supaya terlihat lebih rapi. Nah, kita lipat deh jadi dua gitu. Ini kalau misalkan tadi nggak saya puter-puter gitu ya Bunda. Nah, gini, terus tinggal kita lipat ke dalam. Jadi deh, jadinya lebih rapi dan juga mudah disusun di storage box. Kalau ibu-ibu semua pakai storage box. Nah, di sini kebetulan saya pakai storage box dari Oxihome yang isinya ada 15 sekat. Nah, di sini saya ubah sekatnya jadi cuma 2 aja supaya lebih mudah menyusun popoknya. Nah, seperti ini ya Bunda, cara saya menyusun popok-popoknya Dede supaya lebih rapi dan mudah ngambilnya.
Ini saya sesuaikan dengan mana popok yang paling sering saya pakai, itu tuh saya taruh depan, dan yang jarang saya pakai itu saya taruh belakang. Nah, di sini karena saya paling sering pakai yang popok yang nggak ada innernya tadi, itu saya taruh di depan, bagian depan. Kemudian saya lebih suka pakai libi yang ada motifnya, itu karena mudah dicuci juga. Jadinya yang libi ini saya taruh depan juga di sebelahnya. Kemudian selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan ya Bunda, tapi juga nggak harus gini banget ya Bunda. Pokoknya tuh senyamannya kita aja, karena apalagi kita kan kalau pakai popok kain atau popok tali gini tuh jadi banyak nyuci ya Bunda. Jadinya ya seenaknya aja. Kalau misalkan Bunda lebih suka di ya udah tinggal taruh gitu aja ya nggak apa-apa. Pokoknya senyamannya kita aja ya Bunda. Oke, selesai Bunda dalam saya menyusun popok-popoknya Dede. Nah, kalau popok-popoknya ini udah nggak dipakai, kalau kita pakai storage box dari Oxihome ini udah ada tutupnya Bunda. Ini tinggal kita kasih silika gel supaya dia nggak berjamur gitu. Terus tinggal kita pasang tutupnya. Jadinya aman dan juga bersih. Kalau udah mau disimpan nggak dipakai lagi. Semoga videonya bermanfaat ya Bunda. Sampai jumpa di video berikutnya.